rangkaian presiden hari ini di Jepang mungkin seperti apa? Dan besok juga dengan Perdana Menteri. Oke, baik. Jadi pada hari ini 30 Maret 2026 Bapak Presiden di hari pertama di Jepang secara keseluruhan tadi pagi sampai siang bertemu dengan Kaisar Naruhito, kemudian juga putra mahkota Jepang Fumihito. Intinya bahas berbagai macam kerjasama dan peningkatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Terutama tadi yang menarik adalah tentang perlindungan terhadap hutan dan lingkungan hidup. Itu tadi beliau berdua bertemu kurang lebih 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan makan siang. Jadi total keseluruhan hampir 2 jam lebih di Kekaisaran Jepang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menarik, siang sampai sore tadi ada Business Forum. Intinya dari Business Forum itu adalah adanya kerjasama antara Indonesia dan Jepang dan investasi pemerintah Jepang dan swasta dari Jepang ke Indonesia sebesar kurang lebih 380 triliun rupiah. Oke. Untuk detailnya akan disampaikan oleh Pak Menteri Investasi karena yang membidangi khusus, dan nanti Pak Menteri SDM Pak Bahlil akan menjelaskan mengenai dari 95% investasi tersebut, 95%-nya ada di Kementerian SDM. Kira-kira begitu. Ya. Oke, silakan Pak Menteri. Oke, terima kasih Pak Sekap. Ya, pada intinya ini membuktikan bahwa kepercayaan internasional dalam hal ini pemerintah Jepang, baik oleh pemerintah Jepang maupun para pengusaha di Jepang ini terhadap Indonesia itu tetap besar, tetap komit dan bahkan proyek yang akan segera dilaksanakan ini adalah salah satu mungkin yang menjadi salah satu yang terbesar yang akan segera dilakukan. Memang tadi disampaikan oleh Pak Sekap, ini kurang lebih in US dollar terms is about 23,3 billion US dollar. Nanti detailnya yang proyek yang dengan impact itu nanti akan Pak Bahlil lebih sampaikan, karena memang mayoritasnya ada di proyek dengan impact dengan Pertamina. Itu nilainya kurang lebih 20,9 miliar dolar ya. Kemudian ada penandatanganan juga dengan SMBC Aviation Leasing dengan Danantara itu untuk investasi kurang lebih 800 juta dolar. Kemudian ada Pegadaian juga mendapatkan pendanaan dari SMBC Bank kurang lebih dalam rupiahnya itu 5 triliun atau kurang lebih 300 juta dolar. Kemudian ada juga dari kerjasama perusahaan beauty parlor, beauty kecantikan estetika itu dari perusahaan namanya Two Way dengan perusahaan di Indonesia untuk investasi Indonesia nilainya juga 500 juta dolar, dan investasi di plasma darah juga nilainya itu 1 billion US dollar. Jadi ini untuk plasma darah adalah investasi kedua setelah SK Plasma dari Korea. Nah, itu kurang lebih investasi yang masuk, dan sebenarnya masih ada beberapa lagi investasi yang masuk, diantaranya adalah geothermal antara PT Supramu juga dengan Sumitomo kalau nggak salah, itu juga tadi disepakati juga untuk investasinya untuk expansionnya gitu ya. Expansionnya. Jadi kalau kita lihat dari total ini semua membuktikan, karena memang kalau kita lihat kan Jepang ini selalu dalam among top 5 ya, selalu di dalam 5 besar negara yang masuk ke Indonesia, dan investasi ini kita harapkan juga terus berkembang, terus berjalan, dan memang mereka
untuk energi baru terbarukan ini appetite-nya memang sangat-sangat besar. Soalnya sebelumnya juga kemarin mereka baru ada closing untuk geothermal di Malaboh, kurang lebih nilainya juga 900 juta dolar, baru financial closing juga. Tapi ini tidak dalam yang ini karena sudah dilaksanakan financial closingnya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kita juga melihat terlepas dari adanya geopolitik, geoekonomi yang sedang berada di dunia ini, kepercayaan internasional terutama Jepang itu tetap besar dan mereka komit untuk menjalankan investasi yang ada di Indonesia ke depannya. Kalau besok sama PM itu akan ada penandatanganan investasi? Nanti mungkin itu biar Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.